pagi, selamat pagi. Boleh silakan duduk dulu, teman-teman mahasiswa. Baik Ibu, Iya. kenalkan, nama saya Mutiara Ananda, salah satu perwakilan anggota BEM yang telah mengadakan perjanjian diskusi dengan Ibu terkait isu kenaikan UKT. Dan berikut adalah teman-teman saya dari beberapa fakultas yang ingin menyuarakan pendapat mereka tentang isu kenaikan UKT ini. Iya boleh. Gimana? Sebelum saya perkenalkan diri dulu ya Bu, saya Rozik dari Fakultas Fisip dan ini ada rekan saya. Saya Edgar Indrania dari Fakultas Ilmu Komputer. Oke, jadi Mbak Mutiara, Mas Rozik, dan Mas Edgar ya. Iya. Gimana? Jadi terkait dengan kenaikan UKT yang dikeluarkan oleh surat kampus di bulan lalu, ternyata banyak mahasiswa yang merasa keberatan tentang hal ini. Lalu kami dari BEM Universitas telah melakukan survei ke lapangan itu dengan Google Form, dan banyak dari mereka yang keberatan terkait dengan isu kenaikan UKT ini, Bu. Apalagi dengan mayoritas alasannya ini karena keluarga tidak mampu mencukupi uang ini karena adanya keberatan finansial. Lalu ada pula terkait dengan permasalahan penarikan KJMU secara sepihak dari pemerintah tahun lalu membuat banyak anak akhirnya terancam untuk putus kuliah. Ini untuk datanya ya, Bu. Ya. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman juga ya yang sudah hadir pagi hari ini, yang udah mau berdiskusi langsung dengan pihak kampus dan klarifikasi langsung juga ya dengan pihak kampus terkait perihal UKT ini ya. Karena kan soal UKT cukup sensitif mungkin ya untuk beberapa kita, karena ya ini kita memang mau memastikan semua pihak itu nyaman sama kebijakan yang kami keluarkan dan paham juga dan transparan juga sama kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan juga ya sebagai pihak kampus. Saya mewakili pihak kampus akan menjelaskan setransparan-transparannya mengenai kenaikan UKT yang telah terjadi gitu. Sebelumnya saya mau menjelaskan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya ada beberapa alasan kenapa dari pihak kampus akhirnya memutuskan untuk menaikkan UKT-nya. Jadi sebenarnya kita menaikkan UKT ini karena ada peraturan baru juga dari Menteri Pendidikan, di mana di Permendikbud nomor 25 tahun 2020, peraturan itu menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi itu, atau biasa disebut SSBOPT. Teman-teman udah pernah dengar lah ya? Sudah, Ibu. Betul. Nah, jadi ini tuh salah satu yang jadi dasar kenapa kita mengalokasikan anggaran dari APBN untuk PTN gitu-gitu lah ya. Paham ya? Iya. Nah, kita juga tahu kalau dinamika pendidikan perguruan tinggi saat ini tuh nggak bisa stuck di situ-situ aja. Kita kan semakin berkembang, zaman udah berubah, teknologi berubah, anggaran kita juga pastinya berubah dan nggak stuck di situ-situ aja ya teman-teman. That's why dari pihak kampus pasti ada inovasi dan perubahan kebijakan juga nih, terutama saat ini karena kan kita juga lagi ada program MBKM. Teman-teman pasti udah tahu banget lah ya, teman-teman yang menjalankan, teman-teman mahasiswa yang lebih ngerti juga manfaat apa yang diterima. Dan itu juga jadi salah satu alasan kenapa Mendikbudristek itu memberikan terobosan dan transformasi pendidikan tinggi melalui kebijakan MBKM. Dan setelah MBKM berjalan beberapa tahun, ternyata ya ini memberikan dampak yang luar biasa. Oleh karena itu pemerintah akhirnya melakukan review standar biaya operasional perguruan tinggi dengan melihat aktivitas apa aja sih yang harusnya wajib untuk diakomodasiin sama proses pembelajaran ini, yang akhirnya menyebabkan adanya kenaikan di bagian UKT nih teman-teman. Jadi sebenarnya ya kalau ngomongin kenaikan UKT ini tujuannya memang untuk balik lagi meningkatkan kualitas mutu pendidikan kita saat ini. Jadi kalau dibilang kenapa butuh transparansi dan segala macamnya, sebenarnya kita nggak ada yang mau
melakukan kecurangan-kecurangan tertentu atau kita mau bikin teman-teman tuh susah, enggak. Teman-teman di sini kita kampus hadir buat memberikan mutu terbaik buat teman-teman bisa lebih nyaman berkembang sebagai mahasiswa, seperti itu. Oke, baik, mungkin dari mahasiswa itu ada sanggahan kah? Oke, saya izin tanya Bu. Saya dan mungkin beberapa teman-teman saya di fakultas lain kan kemarin ada dampak pemutusan KJMU secara sepihak. Nah itu tentu pastinya dengan kenaikan UKT ini juga akan semakin memberatkan saya dan teman-teman saya. Itu kira-kira bagaimana ya Bu solusinya? Untuk isu pemutusan KJMU, sebelumnya kami juga pasti paham sama kekhawatiran teman-teman mahasiswa tentang kenaikan UKT, terus ada juga pemutusan. Pastinya kami juga aware sama hal-hal tersebut. Tapi mungkin kami akan mendiskusikan hal-hal tersebut dari mulai dari syarat-syaratnya dan bagaimananya di besok minggu depan saya akan ada raker bersama pemerintah juga. Jadi kemungkinan akan saya bahas di raker tersebut. Untuk update-nya bagaimana akan saya sampaikan ke pihak mahasiswa juga melalui Ormawa juga kali ya. Baik. Jadi nanti untuk detail informasinya bagaimana dan sebagainya macamnya akan saya sampaikan minggu depan mungkin ya. Apakah tidak apa-apa? Baik Bu, mungkin nanti akan saya sampaikan sama teman-teman saya. Iya, betul. Baik Ibu, untuk transparansinya mungkin dari mahasiswa udah amankah atau masih ada yang mau ditanyain? Atau masih ada ketidakjelasan dari Iya. pernyataan data yang saya berikan? Sejauh ini belum ada lagi sih, mungkin kalau misalkan nanti kami ingin bertanya lagi atau mendiskusikan lagi bisa dijadwalkan kali ya. Betul, jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi atau juga mau mendengar keluhan-keluhan bisa langsung disampaikan kepada pihak kampus. Seperti ini tuh sangat-sangat baik menurut pihak kampus karena ini juga bisa jadi insight dari pihak kampus untuk semakin lebih mengerti lagi bagaimana kondisi mahasiswa-mahasiswanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau mengajukan aspirasinya dan tidak hanya diem-diem aja gitu. Baik Ibu, mungkin dari pihak kampus, dari BEM kampus akan minta izin untuk diskusi ini, hasil diskusi ini untuk diposting di sosial media kampus dan juga diberitahukan kepada anak-anak melalui sosial media yang lain, platform yang lain. Betul, semua masukan dan saran dari teman-teman juga akan kami catat dan pertimbangkan pastinya. Jadi kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi kepada pihak mahasiswa juga. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya waktunya telah menyempatkan untuk berdiskusi dengan kami. Terima kasih, semoga kita mendapatkan solusi terbaiknya ya teman-teman. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.